Terlebih dahulu harus dilihat kerangka yang mendasar di dalam. Aku bukan aku, kamu juga bukan kamu. Aku sekali-kali menjadi kamu, kamu sekali-kali menjadi aku. Ada gerakan kasar, gerakan yang semrawut. Bisa membingungkan, bisa menjadi stres, bahkan lebih daripada itu. Atau juga bisa muncul nanti bisikan-bisikan. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur, kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah, kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk bahasan kita sekarang ini, kita akan membahas ada sebuah fenomena ketika mempelajari ilmu hakikat ma'rifat, ketika mempelajari ilmu kesadaran, ketika menjalankan ilmu hakikat ma'rifat, ada yang terpeleset atau yang tersesat. Apa sebabnya? Mengapa sebabnya bisa terpeleset atau tersesat? Dan di mana letaknya? Salah satu contoh terpeleset atau tersesat ketika mempelajari ilmu hakikat ma'rifat adalah bingung, stres, bahkan lebih daripada itu. Nah, kenapa? Penyebabnya di mana letaknya? Untuk itu, sebelum kita mempelajari ilmu hakikat ma'rifat, sebelum menjalankan ilmu hakikat ma'rifat, terlebih dahulu harus dilihat kerangka yang mendasar di dalam mempelajari ilmu hakikat ma'rifat. Kerangka yang mendasar yang ke-1, adanya sumber ilmu. Sumber ilmu itu adalah kitab. Kitab yang nyata itulah alam dan isinya. Kitab yang tertulis itulah kitab suci. Kitab atau ayat-ayat yang hidup, ayat-ayat yang berjalan adalah kita manusia. Itu kerangka yang ke-1. Kerangka yang kedua, di dalam mempelajari ilmu hakikat ma'rifat, adanya pemahaman. Pemahaman terhadap sumber ilmu, terhadap 3 kitab tadi. Karena dengan pemahaman akan mengantarkan manusia kepada kesadaran, kepada kemarifatan. Tanpa pemahaman, niscaya kita manusia tidak akan sampai kepada kesadaran, kepada kemarifatan. Kerangka yang mendasar yang ketiga di dalam mempelajari ilmu hakikat ma'rifat, adanya adzikri atau mengingat. Dan kerangka yang mendasar yang keempat di dalam mempelajari ilmu hakikat ma'rifat, adanya amal baik atau perbuatan yang baik. Nah, di mana letaknya ketika seseorang terpleset atau tersesat ketika mempelajari ilmu hakikat ma'rifat? Biasanya terjadi pada pemahaman. Itu yang pertama letaknya. Kurang mampu untuk memahami. Karena di dalam ilmu hakikat ma'rifat itu, pemahaman itu seolah-olah berseberangan, berlawanan arah dengan ilmu lisan atau ilmu syariat. Padahal itu tidak. Contoh misalkan ada sebuah kalimat, aku bukan aku, kamu juga bukan kamu. Aku sekali-kali menjadi kamu, kamu sekali-kali menjadi aku. Nah, bisa saja gara-gara kalimat seperti itu, kalau tidak mampu maksudnya, tidak mampu memahami, bisa saja nanti bingung, bahkan bisa stres, bahkan bisa lebih daripada itu. Nah, itu penyebabnya kurang memahami, kurang mampu memahami. Nah, itu tempat yang ke-1 yang bisa terpeleset atau tersesat. Tempat yang kedua, manusia atau kita bisa terpeleset atau tersesat ketika mempelajari ilmu hakikat ma'rifat adalah di dalam adzikri, di dalam mengingat. Jadi adzikri itu adalah proses membangkitkan, proses menghidupkan energi ilahi, energi murni. Jadi energi ilahi, energi murni itu adalah
napas kita, napas murni kita, itu yang disebut dengan jati diri, itu yang disebut dengan kesejatian, itu juga yang disebut dengan guru sejati. Jadi cara mengingat cara zikir adalah dengan zikir napas, ada juga yang menggunakan dengan zikir napas. Artinya berzikir di dalam hati sesuai dengan atau beriringan dengan keluar masuknya napas. Nah, biasanya dengan kalimat-kalimat yang pendek. Misalkan ada yang menggunakan kalimat hu Allah, ada juga yang menggunakan kalimat masuci dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada juga yang berzikir dengan menggunakan kalimat-kalimat yang panjang dan zikirnya dengan lisan. Nah, di dalam hal inilah nanti bisa berpotensi, bisa berisiko mengundang energi masuk ke tubuh kita yang tidak sesuai, yang tidak selaras. Bukannya bangkit energi yang ada di dalam tubuh kita, malah masuk yang datang dari luar. Sehingga energi nanti tidak seimbang, tidak selaras, tidak cocok dengan tubuh kita. Jadi nanti ketika proses membangkitkan energi itu, baik energi yang murninya maupun energi yang kasar yang datang dari luar tubuh kita, nanti akan hidup. Dia akan menggerakkan tubuh kita. Ada gerakan kasar, gerakan yang semeraut. Nah, disitulah kalau kita tidak memahami akan bingung. Ini gerakan apa, gerakan apa. Nah, mulailah nanti di situ bingung, bahkan nanti stres. Nah, kalau sudah ada gerakan, ikuti saja. Nanti gerakan itu akan berproses menjadi halus. Nah, bisa saja nanti muncul juga, nah ketika menghidupkan, membangkitkan energi, bisa muncul juga yang namanya perkataan di dalam hati ataupun perkataan di dalam lisan. Jadi perkataan halus, perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang tidak terarah, nah bisa terjadi. Apalagi nanti ketika zikirnya itu, zikir kalimat yang panjang dengan lisan. Nanti dengan munculnya perkataan-perkataan itu nanti bisa membingungkan. Kalau kita tidak bisa memahaminya, bisa membingungkan, bisa menjadi stres, bahkan lebih daripada itu. Atau juga bisa muncul nanti bisikan-bisikan. Bisikan pada telinga. Nanti itu kalau diikuti, semakin diikuti nanti, makin berbelok-belok, nanti bisa tersesat, bisa bingung, bisa stres. Selanjutnya bisa saja nanti muncul pandangan, melihat sesuatu, misalkan cahaya yang berwarna-warni. Itu jangan diikuti, nanti kalau diikuti semakin jauh, semakin takjub. Bisa saja kalau semakin jauh, semakin dalam, nanti bisa bingung, bisa stres. Atau bisa saja melihat, misalkan diperlihatkanlah seperti alam goib. Itu juga jangan diikuti, semakin dalam nanti semakin takjub, selanjutnya akan bingung, nah bisa stres, akan bingung, akan stres bahkan lebih daripada itu. Nah, supaya kita tidak tersesat di dalam az-zikr ini, supaya tidak terpleset, zikirnya gunakanlah zikir napas. Jadi zikir di dalam hati yang diiringi dengan hembusan napas tadi. Nah, mudah-mudahan di dalam zikir napas itu tidak akan terjadi yang namanya bisikan-bisikan dari telinga atau juga pandangan-pandangan yang akan menyesatkan. Jadi supaya selamat di dalam mempelajari ilmu hakikat marifat, supaya tidak terpleset, supaya tidak tersesat, maka ikuti kerangka yang 4 tadi dengan baik dari mulai sumber ilmu. Nah, sumber ilmu itu harus betul. Sumber ilmu itu kitab, paling tidak ada 3. Kemudian yang kedua, pemahaman. Nah, disitulah banyak beresiko apabila kita tidak mampu untuk memahami. Maka harus betul-betul mampu memahami. Nah, kemudian yang ketiga, adanya az-zikri. Nah, di dalam az-zikr ini, caranya juga harus betul dan kalimatnya juga harus betul. Nah, kemudian yang keempat, adanya amal baik atau perbuatan yang baik.
Jadi setelah ilmu, baru selanjutnya ada perbuatan atau ada amal baik. Jadi dengan beramal baik itu juga mengantarkan manusia kepada kesadaran, kepada kemarifatan. Demikianlah untuk bahasan sekarang ini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Kita semua sedang belajar, sedang berproses untuk lebih baik lagi. Dan semoga saja obrolan ini ada manfaatnya, dan insya Allah kita bertemu di dalam obrolan yang berikut, di dalam video yang berikut. Dan salam untuk kita semua.